Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan saya dari calon guru penggerak angkatan 11 Kota Surabaya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat atau observer serta coach dan juga coach. Bersama saya Mas Rianto Riyadi yang akan bertindak sebagai coach. Saya Tupria dari SDN Wonokusumo 1 Surabaya sebagai observer. Dan saya Octavia Krisdiana dari SDN Kerembangan Utara 1 Surabaya sebagai coach. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Rian. Waalaikumsalam Bu Tupria. Bagaimana kabarnya Pak Rian? Alhamdulillah kabar saya hari ini baik Bu Tupria. Alhamdulillah Pak Rian. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Pak Rian. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Coaching kita hari ini adalah coach dan coaching yang saya amati nilai sesuai rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Pak Ian memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, sekarang jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coachingnya. Pertama saya akan bertanya, apa kompetensi Pak Rian yang ingin dikembangkan pada coaching hari ini? Terima kasih Bu Tupria. Mungkin potensi yang ingin saya kembangkan pertama yaitu present, kehadiran penuh. Yang kedua mungkin mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau bersifat terbuka seperti alur tirta Bu Tupria. Oke, pertanyaan kedua Pak Rian, kompetensi mana yang ingin akan Pak Rian kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Oke, Bu Tupria mungkin yang akan lebih spesifik pertanyaan yang ingin kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama adalah mendengar aktif Bu Tupria. Yang kedua mungkin tentang pertanyaan yang berbobot, tentunya dengan alur tirta Bu Tupria. Oke, sekarang pertanyaan yang terakhir ya Pak Rian. Kira-kira indikator yang bagaimana yang ingin Pak Rian proses dalam coaching kali ini? Oke, Bu Tupria, saya berharap dan saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dan permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dari penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh coach saya, Bu Tupria. Baik Pak Rian, demikian dulu ya Pak Rian pra-observasinya ini. Silakan Pak Rian melakukan coaching terhadap coaching. Terima kasih Pak Rian atas waktunya. Terima kasih Bu Tupria. Oke. Assalamualaikum Bu Okta, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Rian, Alhamdulillah sehat. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Okta. Dengar-dengar Bu Okta ada yang mau disampaikan ini, ada yang mau diceritakan. Kira-kira apa itu Bu Okta yang mau diceritakan? Iya, betul sekali Bapak. Di sini saya ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, Pak. Oke. Kira-kira yang mau disampaikan oleh Bu Okta itu hal apa? Mengingat waktu yang kita hadapi hari ini atau dialog kita ini hanya terbatas oleh waktu 15 menit sampai 20 menit ngobrol-ngobrol kita. Kira-kira apa sih yang mau disampaikan oleh Bu Okta ini? Iya, baik. Begini Bapak, terkait rekan guru-guru di sekolah saya nih Pak, saya perhatikan dari tahun ke tahun ini tidak ada perubahan. Dalam arti perubahan di sini penyampaian materi pembelajaran Pak yang masih menggunakan metode konvensional saja. Jadi metode yang digunakan itu kebanyakan metode ceramah. Padahal yang kita ketahui bersama sejalan dengan perkembangan teknologi sekarang ini yang lebih canggih, bisa menggunakan media-media yang berbasis IT
Jadi tidak hanya mengandalkan metode-metode yang konvensional yang hanya ceramah-ceramah saja atau pembelajaran yang sekiranya kurang menarik minat anak untuk belajar, yang mana kurang bervariasi begitu Bapak pembelajarannya. Oke, Bu Okta, berarti yang saya garis bawahi, permasalahan yang dihadapi Bu Okta kali ini itu tentang rekan-rekan guru Bu Okta yang pembelajarannya kurang bervariatif, ya Bu Okta. Iya, betul sekali Bapak. Jadi pembelajaran yang kurang bervariatif itu ya hanya model pembelajaran ya konvensional atau metode-metode yang itu saja. Oke, kira-kira apa dari percakapan kita hari ini yang ingin Ibu dapatkan gitu, Bu Okta? Iya, jadi percakapan kita hari ini yang ingin saya dapatkan adanya perubahan di sekolah saya, Bapak. Khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran untuk anak-anak di kelas. Berarti yang ingin Ibu dapatkan dan Ibu harapkan terkait masalah perubahannya di sini. Terus yang kedua yang ingin Ibu lakukan itu terkait dialog kita atau terkait masalah permasalahan itu apa Bu? Juga. Ini saya ingin adanya perubahan, Bapak. Jadi perubahan di sini itu tentang metode atau model pembelajaran, juga bisa media pembelajarannya yang bervariasi, sehingga anak-anak di kelas itu tidak bosan. Apalagi mengingat perkembangan teknologi yang semakin canggih, kita juga bisa loh menggunakan pembelajaran itu dengan Canva, PowerPoint, atau dengan soal-soal di kuisis yang sekarang lagi ngetren seperti itu, Bapak. Oke, berarti yang disampaikan Bu Okta ini, Bu Okta berharap bahwa pembelajaran itu lebih bervariasi, baik dari metodenya, model, atau juga cara pembelajarannya, itu yang ideal. Nah, menurut Bu Okta, ketika kita dilevelkan gitu, pembelajarannya Bu Okta itu antara level 1 sampai 10, kira-kira sekolah Bu Okta ini menempati angka di level berapa Bu Okta? Menurut saya sepertinya di sekolah saya itu masih di level 5, Bapak. Karena mengingat guru-guru di tempat saya itu kebanyakan guru-guru senior yang hampir memasuki masa purna tugas 2-3 tahun ke depan itu sudah purna tugas. Jadi agak sulit ya Pak kalau untuk level yang lebih tinggi. Jadi menurut saya nih mungkin masih di level 5. Oke, Bu Okta, kalau masih dalam kondisi di level 5 gitu, kira-kira di level berapa yang ingin ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan dan juga yang lebih bervariatif di sekolah Bu Okta itu? Mungkin yang bisa kami tingkatkan itu sampai level 7 ya Pak. Karena untuk ke level yang lebih tinggi lagi ya agak sulit ya itu tadi mengingat guru-guru itu kebanyakan itu guru-guru senior di tempat saya. Jadi dari level 5 ke level 7 itu mungkin bisa kita lakukan perubahan-perubahan seperti itu Bapak. Oke. Untuk mencapai level 7 dari level 5 ke level 7, kira-kira kan perlu usaha ini Bu Ya, Okta. betul. Usaha apa yang akan dilakukan oleh Bu Okta untuk mencapai perubahan yang signifikan gitu dari 5 ke angka 7 itu? Ini saya juga masih memikirkan ya Pak ya. Kira-kira rencana atau tindakan apa yang bisa kami perbuat? Mungkin dengan melakukan kegiatan mentoring atau seperti pendampingan secara individu kepada rekan-rekan guru yang lain. Untuk mentoring Bu Okta, kira-kira Bu Okta merencanakan dengan mentoring atau pendampingan ada strategi yang mungkin pernah Bu Okta terapkan, bisakah dan teman-teman yang nyaman diajak untuk menyampaikan itu Bu Okta? Ini mungkin kalau bukan dengan mentoring nih Pak ya, saya akan berkonsultasi nih dengan pimpinan untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya meningkatkan kompetensi guru-guru khususnya dalam peningkatan pembelajaran penggunaan metode atau media. Di situlah nanti muncul
suatu metode atau media-media yang bervariatif seperti itu, Bapak? Oke, Bokta, berarti dari rencana Bokta ini ada dua rencana ya. Pertama Iya. mentoring, pendampingan, atau juga bisa dilakukan dengan pelatihan workshop. Iya. Nah, dari keduanya, ini kira-kira Bu Okta untuk saat ini yang lebih nyaman atau lebih bisa cepat realisasi itu yang mana, Bu Okta? Kalau menurut saya nih Pak ya, sepertinya kegiatan mentoring, karena kalau kegiatan pelatihan atau workshop itu butuh persiapan yang benar-benar matang, persiapan yang tidak hanya membutuhkan waktu yang singkat, tapi membutuhkan waktu yang panjang untuk persiapannya. Kemudian kita juga pasti butuh biaya, kemudian kita juga mencari narasumber yang kiranya tepat untuk menyampaikan tentang metode pembelajaran yang menyenangkan untuk murid seperti itu. Jadi kalau menurut saya yang bisa saya lakukan nih sekarang itu kegiatan mentoring, Bapak. Oke, mentoring ya, Bu Okta. Iya. Kegiatan mentoring ini kira-kira Ibu memerlukan support atau memerlukan bantuan dari siapa di sini, Bu Okta? Di sekolah saya ini saya tidak bisa Pak tentunya bekerja sendiri membantu teman-teman tadi. Saya akan bekerja sama dengan teman-teman yang memang ahli dalam bidang IT. Di sekolah saya juga ada Pak Ardi dan Bu Esti yang mana beliau berdua ini canggih lah katakanlah dalam bidang IT, kemudian juga mau mengajari rekan-rekan yang kiranya sudah senior-senior untuk belajar bersama mengenai metode-metode pembelajaran yang bervariatif. Begitu Bapak? Oke, Bu Okta, berarti untuk melakukan mentoring ini Bu Okta harus berkolaborasi ya dengan Iya. rekan sejawatnya atau rekan kerjanya. Nah, kira-kira kapan Ibu mau merealisasikan kegiatan mentoring ini? Iya, ide saya ini kan sudah apa ya, punya ide ini minggu-minggu yang lalu, mungkin minggu depan saya akan bisa melakukan, tapi saya juga mencoba untuk berkoordinasi dengan teman-teman yang ada di sekolah saya dalam kegiatan mentoring ini, Bapak. Bagus sekali, Bu Okta. Kira-kira menurut Bu Okta, apa yang Bu Okta dapat dari percakapan kita kali ini? Yang saya dapat dari percakapan kita hari ini ya Pak, saya ini memiliki gambaran yang jelas untuk perubahan di sekolah saya Bapak. Dengan adanya kegiatan mentoring tadi, dibantu dengan teman-teman yang ada di sekolah saya, yang memang benar-benar memiliki keahlian dalam bidang IT, kemudian mau menyampaikan ilmunya kepada teman-teman sejawat kita. Jadi mungkin seperti itu yang saya dapat hari ini, Bapak. Alhamdulillah, Bu Okta. Berarti ada gambaran nih yang akan Bu Okta lakukan bagaimana perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif, kemudian apa yang tidak hanya terpaku kepada pembelajaran yang monoton gitu, intinya bervariatif gitu. Oke, Bu Okta, kami tunggu kabar baiknya dari Bu Okta gitu. Semoga Bu Okta bisa melakukan mentoring dengan baik gitu, dan kalau ada cerita yang ingin kita ceritakan lagi, jangan sungkan-sungkan Bu Okta untuk memberikan kabar kepada kami. Iya, gitu. baik Bapak. Terima kasih juga Bapak sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya Bapak terkait pembelajaran yang ada di sekolah saya. Mudah-mudahan saya nanti bisa melakukan kegiatan, salah satunya tadi kegiatan mentoring ya Bapak, bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Begitu Bapak, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Okta. Mungkin pada kesempatan kali ini cukup ya Bu Okta gitu. Iya. Semoga dialog kita kali ini, ngobrol kita benar-benar bermanfaat. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain waktu. Terima kasih Bu Okta. Ya, Cukup sekian. sama-sama, Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Rian. Waalaikumsalam Bu Supriya. Pak Rian tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Okta. Nah, sebelum menutup, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih. Pasca observasi, yang pertama, apa saja yang sudah Pak Rian lakukan
saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan. Oke, Bu Ria. Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta tentunya, Bu Ria. Dengan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sehingga alur tersebut itu bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya, Bu Ria. Oke, Pak Rian, menurut saya sebagai observer, ya tadi proses coaching tadi itu antara Pak Rian dan Bu Okta sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur kita. Dan Bu Okta sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Rian sehingga Pak Rian bisa menemukan solusi suatu dari permasalahan yang ada, dan juga coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Pak Rian, sebelum kita tutup, kompetensi apa yang ingin Pak Rian kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Terima kasih Bu Pria. Mungkin kompetensi yang ingin saya lakukan Bu Pria yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses yang kita lakukan sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi Bu Pria. Nah, semoga Pak Rian kedepannya kita melakukan coaching ini lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Pria. Terima kasih Pak Rian, Bu Okta.